Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yang kita percaya kebenaran ini akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, satu kali Tuhan Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah difirmankannya itu ya dan amin. Oleh karena itu sebagai orang percaya, mari setiap hari kita perlu belajar dari firman Tuhan. Setiap hari kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita dan melakukan perintah-perintahnya yang saya percaya akan menuntun kita pada jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita jauh merenungkan kebenaran ini, mari saya mengajak kita untuk minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu melimpah atas kami. Dan hari ini kami rindu belajar, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mempersiapkan hidup mereka, yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, Tuhan pasti mengurapi, supaya mereka waktu belajar kebenaran ini mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang Allah yang dapat dipercaya. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal di dunia ini yang sulit untuk kita percayai. Hari-hari ini dunia bahkan penuh dengan ketidakpastian. Kita berada dalam situasi, kita berada dalam kondisi yang cukup berat hari-hari ini. Tapi ini yang saya mau bilang buat kita, tetap Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita di tengah-tengah pengajaran Daud tentang orang fasik. Dia menyampaikan satu kalimat yang menarik, satu kebenaran yang memberikan pengharapan bagi kita, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kemudian dalam Mazmur 62 ayat 9 firman Tuhan juga berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah tempat perlindungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan belajar tentang Allah. Allah kita, Allah adalah Allah yang dapat dipercaya. Dalam hal apa Allah kita itu dapat dipercaya? Sekali lagi, dalam hal apa Allah dapat dipercaya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar dan Tuhan menyingkapkan beberapa hal yang luar biasa. Dalam hal apa Allah kita dapat dipercaya? Yang pertama, saya belajar bahwa Dia Allah, Dia Tuhan kita dapat dipercaya untuk segala masalah dan persoalan kita. Kenapa Allah bisa dipercaya dalam segala masalah dan persoalan kita? Karena saya belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Dia dapat dipercaya karena Allah kita, Dia yang memberikan ketenangan buat kita. Jadi sekali lagi, kenapa Allah bisa dipercaya dalam segala masalah dan persoalan kita? Karena Dia yang memberikan ketenangan buat kita. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kita harus percaya dalam kondisi ini, dalam situasi seperti ini. Jangan takut, jangan stres, tetaplah percaya, berusahalah untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia pasti akan menolong kita, sehingga kita bisa tetap tenang dan percaya dalam situasi, dalam kondisi apapun juga. Kemudian yang lain adalah, kenapa Allah bisa dipercaya dalam segala masalah dan persoalan kita? Saya belajar bahwa Dia bukan cuma bisa berikan ketenangan buat kita, tapi Dia juga bisa beri hikmat
buat kehidupan kita. Apa itu hikmat? Dengan singkat saya mau jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Hikmat adalah pintu yang terbuka di jalan yang buntu. Itulah hikmat. Dalam kondisi seperti ini, karena adanya COVID-19 ini, dunia tidak bisa memberikan kepastian. Semuanya digoncang. Dunia usaha digoncang, ekonomi digoncang, sekolah-sekolah digoncang, pekerjaan-pekerjaan digoncang, tempat-tempat ibadah bahkan digoncang. Orang harus tinggal di rumah dengan waktu yang cukup lama, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kalau orang dunia bilang, sudah tidak ada jalan bagi kita, mau buat apa lagi? Semuanya kayaknya tidak mungkin, semua jalan tertutup. Saya mau beritahu, masih ada pintu di sorga yang terbuka buat kita dan siap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama, kenapa Allah bisa dipercaya di tengah masalah? Karena dia bisa memberikan ketenangan buat kita. Yang kedua, karena dia memberikan hikmat buat kita. Kepintaran bisa didapat di bangku sekolah atau waktu kita belajar. Tapi hikmat cuman ada di bawah kaki Tuhan. Makanya orang yang suka berdoa, orang yang suka membaca firman Tuhan, orang yang suka mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak perlu menangis karena ada tantangan. Orang-orang yang tidak perlu menangis karena rintangan berat dalam hidupnya. Karena Tuhan selalu memberikan hikmat tepat pada waktunya dalam kehidupannya. Tuhan akan kasih tahu apa yang harus dan apa yang perlu dia lakukan. Sekali lagi, Tuhan akan kasih tahu apa yang harus dan apa yang perlu dia lakukan dalam kehidupannya. Yang tidak perlu dilakukan dalam kondisi sekarang. Itulah hikmat. Nah, Bapak Saudaraku, kenapa Allah bisa dipercaya dalam segala masalah dan persoalan kehidupan kita? Yang berikut adalah karena dia mengajarkan tentang mujizat di dalam kehidupan kita. Apa itu mujizat? Mujizat bagi saya adalah sesuatu yang kita tidak bisa buat, tetapi Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mujizat bagi kita adalah sesuatu yang buat kita itu susah, tapi buat Tuhan itu mudah. Itulah mujizat. Ketika Petrus berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Berarti buat Petrus itu adalah sesuatu yang impossible. Ini adalah sesuatu yang susah. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi kemudian Yesus bangun dan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau kita susah, dengar baik Bapak Saudaraku, kalau kita susah bukan berarti Allah ada dalam posisi yang sama dalam kehidupan kita. Kalau kita bingung, bukan berarti Allah ada dalam posisi yang sama dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi tidak tahu mau berbuat apa, bukan berarti Allah ada dalam posisi yang sama di dalam kehidupan kita. Waktu Petrus teriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus tidak bangun lalu berteriak, "Aduh Petrus," atau "Aduh Pet, kenapa baru kasih tahu sekarang?" Yesus tidak bangun lalu teriak, "Aduh Pet, kenapa baru kasih tahu informasi ini sekarang? Ya ampun, kita ini bisa tenggelam, kita semua bisa tenggelam sekarang ini." Tidak seperti itu. Waktu Petrus panik, waktu Petrus bingung, waktu Petrus stres, tapi Yesus tenang saja. Dia cuma bilang, "Diam, tenanglah." Dan Alkitab mencatat badai, gelombang, semuanya tenang. Nah, Bapak Saudaraku, saat ini saya mau bilang kepada kita, Allah kita dapat dipercaya. Yang pertama, bahwa Allah kita dapat dipercaya untuk segala masa dalam persoalan dalam kehidupan kita. Apa masalah dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apa persoalan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Dengarkan baik-baik. Allah kita, Dia Tuhan kita adalah Allah yang dapat dipercaya untuk siap menolong kehidupan kita. Nah, Bapak Saudaraku, dalam hal apa Allah dapat dipercaya? Jadi yang pertama, Allah dapat dipercaya dalam segala untuk menolong kita dalam segala persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dalam hal apa Allah dapat dipercaya? Untuk memberikan jaminan bagi hari depan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Tuhan Yesus juga berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Berarti Yesus adalah jaminan bagi keselamatan dalam kehidupan kita. Jangan takut
Sebab hari esok ada di tangan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Nah, saya berdoa kebenaran ini akan menuntun kehidupan kita, akan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Nah, saya percaya setiap hari kita akan dikuatkan lewat setiap kebenaran yang kita dengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami percaya kebenaran ini akan menguatkan kami. Kami akan semakin tenang bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan kami yang dapat kami percaya di dalam kehidupan kami. Untuk kami menaruh semua kehidupan kami. Terima kasih, hamba berdoa. Berkati setiap umat-Mu. Berkati mereka melimpah-limpah dengan damai sejahtera di sorga. Dan kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati semua umat-Mu. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan umat-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.